Jadi menggunakan ini dari kata ikvis. Jadi dilarang menggunakan tanda salib, dilarang menggunakan gambar-gambar bahasa Kristenan. Jadi yang ada hanya simbol yang namanya ikvis seperti ini. Ini saya ambil dari manuskrip ya, manuskrip. Dan ini tulisan di abad pertama ini sampai hari ini di satu papirus ya. Sampai seperti ini tulisannya, jelek sekali. Terus ada ini sebenarnya simbolnya PH, ya Yesus Kristus. Ya, Yesus Kristus artinya Yesus Kristus anak Allah sang keselamatan dunia ya. Nah, hari ini kita membahas tiga ini. Theologices paradosis catechesis. Jadi teologi yang pertama di abad pertama dan yang kedua to diaverun tin ecclesiastici enotita. To diaveron yatin ecclesiastici enotita atau eh, apa yang diperhatikan oleh gereja. Yang diperhatikan gereja adalah kesatuan gereja. Ya. Dan yang terakhir ecclesiastiki temiliosi tidak sekali. Jadi apa dasar pengajaran gereja? Dari iktis ini yang dilakukan oleh orang Kristen karena waktu itu aniaya yang paling simantik adalah menggunakan kata kombe. Kata kombe itu adalah satu kuburan di bawah tanah. Di zaman itu kuburan dibangun di bawah tanah. Ya, di bawah tanah. Nah, itu digunakan untuk orang Kristen di abad pertama untuk pertemuan. Pertemuan inilah yang dinamakan dengan sinaksis ya, sinaksis atau pertemuan bersama. Tentunya memang sangat berat bagi orang Kristen karena mengatakan kata Kristus itu nyawa taruhannya. Apalagi menggunakan tanda salib, nggak berani tanda salib. Tidak boleh. Sangat dilarang. Dan saya kira di abad ini masih ada sih diokmo atau penganiayaan yang bukan secara fisik, tapi secara hukum ya kita dianiaya. Kalau contohnya kalau kita mendirikan gereja tanpa adanya IMB atau apapun, pasti kita akan didatangi dan kita akan diancam. Sebelum diancam kita harus disuruh nutup bangunan dan lain sebagainya dan sampai hari ini masih ada. Di tetangga saya sini di daerah yang namanya Sidoarjo itu ada pendeta Yoab ya, pendeta Yoab. Itu gerejanya juga didatangi oleh bahkan aparat setempat Pak Lurah untuk menutup. Alasannya mengganggu. Tapi pendeta Yoab berani mengatakan, "Loh, kami mengganggu apa? Justru yang di sana ada banyak bangunan-bangunan seperti karaoke-karaoke, tempat-tempat yang nggak senonoh kok nggak ditutup, kok nggak mengganggu. Sedangkan kami gereja kok mengganggu. Alasannya nggak ada IMB. Tapi untungnya Pak Yoab mengantongi SKTL, surat keterangan tanda lapor dari Pembimas Kristen di Jawa Timur. Nah, kebetulan Pembimas Kristen Jawa Timur teman baik saya, Pak Pendeta Luki ya. Baru dilantik itu, teman baik saya. Eh, tetap Pak Lurah mengotot harus ditutup gereja.
Tapi puji Tuhan ada DPR yang datang menaungi Pak Pendeta Yoab dan mengatakan tidak ada yang melarang untuk ibadah. Nah, waktu itu ditanya Pak Lurah bagaimana dengan IMB, ditantang oleh Pendeta Yoab, tolong beri contoh kami supaya bisa bikin IMB dan sebagainya. Berarti di Indonesia ini masih ada aniaya secara hukum ya, atau diokmo bahasa Yunani-nya diokmo. Dan ini sama yang terjadi di abad pertama ketika Kaisar Nero mengatakan bahwa di zaman itu Kaisar Nero membakar kota Roma karena dia disebut kaisar yang gila. Dengan membakar kota Roma, masyarakat mendatangi Kaisar Nero dan marah, tapi Kaisar Nero pandai bersilat lidah yang mengatakan kalau yang membakar kota Roma adalah orang Kristen. Pada saat itulah terjadi diokmo atau penganiayaan. Sulit bagi orang Kristen untuk bisa berkembang waktu itu. Jangankan berkembang, memikirkan untuk ketemu dengan saudaranya aja harus pakai sandi-sandi tertentu. Contohnya sandi yang pertama ya ini iktis. Iktis. Nah, iktis ini gambarnya adalah ikan dan ikan itu iktis. Bahasa Yunani koinenya iktis, itu ikan ya. Jadi lambang dari orang Kristen zaman itu adalah ikan, iktis. Dan iktis itu singkatan dari Yesus Kristus, Iu tu Theu o Sotiras tu Kosmo, atau Yesus Kristus, Ios tu Theu Sotir, ya. Yesus Kristus, anak Allah, sang keselamatan, atau Yesus Kristus, anak Allah, sang keselamatan dunia. Dunia yang dimaksud itu adalah seluruh seisinya ya dunia. Baik di dunia yang kita pijak ini dan di dunia di luar dunia kita. Yang kelihatan maupun yang tak kelihatan. Jadi dunia itu ada dua, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Yang natural sama yang supranatural. Seperti itu. Yang pertama adalah bagaimana orang Kristen itu bisa bertemu. Itu menggunakan ini, teologikes paradosis ke kateftinsis. Jadi mereka menggunakan paradosis. Paradosis itu adalah ajaran ya. Ajaran dari para rasul yang diteruskan turun-temurun. Atau kalau bahasa Jawanya ada sih yang turun-temurun itu, kalau bahasa Jawanya itu getok tular. Nah ini bahasa Indonesia nggak ada, ini bahasa Indonesia nggak ada. Getok tular. Jadi ajaran yang disampaikan secara lisan, secara beruntun ke anak cucu, dan seterusnya seperti itu. Kekateftinsis dan disebarkan bagaimanapun caranya, ya, bagaimanapun caranya. Dan untuk penyebaran secara bagaimana itu dulu tidak bisa ketemu satu dengan orang lain berbicara dengan bebasnya bagaimana Kristus itu disalibkan, bagaimana Kristus itu naik ke surga, nggak bisa waktu itu. Jadi mereka menggunakan sandi-sandi yang diakhiri dengan pertemuan di satu tempat yang tidak pernah didatangi orang, yaitu di kuburan. Kuburan bawah tanah atau katakombe. Nah, teologianya pada abad pertama itu ada 5 teologia. Yang pertama Alexandria sebagai kota teologia dan filosofia. Jadi di masa itu karena penganiayaan itu meluas, bukan hanya di Roma saja ya. Ingat bahwa Roma itu menguasai seluruh sampai di Yerusalem, Alexandria Mesir, sampai di daerah Afrika ya. Karena kekristenan waktu itu hanya sampai di Afrika, yang paling paling jauh itu di Afrika.
Dan tokoh yang utama yang disegani oleh kekristenan pertama adalah Origenes, tokoh yang terbaik kekristenan. Dengan alegorinya dari Origenes sebagai dasar teologi. Nah, ini yang bertentangan dengan eh, hieraparodosis atau ajaran para rasul. Karena apa? Karena alegori itu tidak diajarkan dalam gereja. Yang diajarkan adalah betul-betul teologi adalah pengakuan iman yang nanti kita akan bahas di kesempatan yang akan datang untuk membahas teologi dari abad yang ketiga, yaitu tahun 325, ketika adanya konsili di Nikia nanti. Kita akan membahas secara terperinci di sana. Jadi Origenes ini selain alegori, dia juga mengajarkan eh, dogma, misalnya Tritunggal, dogma tentang Kristus, Kristologia, semuanya benar. Cuman satu yang tidak benar dari pengajaran Origenes yaitu antropologia. Saya yakin di abad ini banyak yang menggunakan pengajaran dari Origenes. Apa itu antropologia yang diajarkan oleh Origenes? Bahwa manusia itu ada dua, ada tiga ya, tubuh, jiwa, dan roh. Nah ini saya yakin ini sering ada di dalam doa-doa, selamatkan tubuh dan jiwa roh kami ya Tuhan, dan sebagainya. Ini padahal ini menyalahi hieraparodosis. Jadi ajaran gereja yang benar adalah bahwa manusia itu bukan trikotomia seperti yang diajarkan oleh Origenes, tapi dikotomia. Hanya tubuh dan jiwa. Jiwa ini sinonim dengan roh, tapi R-nya huruf kecil ya, bukan roh huruf besar. Jadi Origenes ini mempunyai pendapat trikotomia didasari oleh filosofianya Aristoteles dan Platon. Kemudian yang ketiga, 231 Origenes meninggalkan Antioquia dan Alexandria, menetap di Palestina sampai wafat. Karena penganutnya sudah mulai luntur karena ada tekanan dari gereja zaman itu. Tapi Origenes tidak disebut pengajaran bidat, hanya antropologianya yang enggak benar. Karena antropologia bukan dogma ya. Di dalam gereja yang dogma itu adalah kristologia sama triadologia, itu yang dogma. Dua ini dogma. Jadi sebenarnya Origenes tidak salah, makanya Origenes tidak dimasukkan sebagai pengajar atau bapak gereja. Syarat bapak gereja itu harus mempunyai keortodoksian dalam dogma, ya. Artinya mempunyai dogma yang benar, yang lurus dan benar. Keortodoksian itu artinya lurus dan benar. Dan yang di abad yang keempat teologia atau paradosis dari Kapadokia, tokoh-tokoh teologis misalnya Gregorius Theologos, Basilius Agung, dan Gregorius dari Nisa. Ini yang menjadi dasar dari pendapat gereja yang sampai saat ini. Jadi tokoh-tokoh ini menjadi tiga tokoh yang sangat dikenal dalam gereja. Mereka disebut juga sebagai tiga bapak gereja yang mempunyai karakteristik dalam menguraikan iman Kristen, dalam menguraikan iktis ya, Yesus Kristus anak Allah sang keselamatan atau sang penyelamat dunia. Di Afrika Utara ini yang kelima, basis teologi dari Roma atau Latin teologi dari Latin ya, masuk penganiayaan orang Kristen. Jadi penganiayaan orang Kristen itu mulai dari Roma sampai ke Afrika Utara di zaman itu. Kenapa ini ada Afrika Utara? Ingat bahwa kekristenan yang terjauh di saat itu sampai ke Afrika di abad 1 sampai 2 sampai 3. Belum ke Asia kekristenan.
Mungkin Asia belum ditemukan. Mungkin ada yang tahu siapa yang menemukan Amerika. Bukan nggak sampai ke Amerika, yang menemukan Amerika Columbus tahun 1900 berapa itu. Baru ditemukan Amerika. Jadi abad ketiga mereka enggak sampai ke Amerika, bahkan ke Asia. Jadi kita disebut kita tidak masuk sebagai orang-orang Kristen, tidak masuk. Kita baru mengenal kekristenan di abad mulai 17, 18, 19 itu yang paling besar. Dan 20, 21 sampai hari ini. Afrika sudah menerima Tuhan semenjak saat itu. Dan penganut gereja yang terbesar itu di Afrika, di Ethiopia. Ada yang pergi ke Ethiopia yaitu Rasul Filipus, ya. Rasul Filipus itu sampai ke Ethiopia yang banyak membaptiskan orang-orang Ethiopia, tapi dibunuh di Ethiopia oleh orang-orang setempat, dibunuh di sana. Ini kita masuk ke Todiaveron Yatin Ecclesiastici Ennotica. Jadi katakombe sebagai tempat bergereja dan belajar teologi atau religiolisita. Jadi religiolisita di saat itu sangat sulit sekali untuk bertemu. Jadi satu-satunya jalan adalah hanya katakombe. Nah, ini pertanyaannya adalah siapa yang mencetuskan bahwa gereja itu harus bertemu di katakombe? Sebenarnya para rasul sebenarnya. Para rasul sudah sering ketemu. Contohnya apa? Ketika kebangkitan Tuhan, mereka ada di mana? Di kuburan. Dan wanita pembawa rempah-rempah wangi itu di mana? Di kuburan. Dan bentuk kuburan di zamannya Tuhan itu apa? Ada batunya yang cara membukanya itu ada batu. Jadi seperti digali terus ditutup dengan batu. Dan batunya sangat besar sekali. Dan itu di mana itu? Itulah dasar dari katakombe. Biasanya ada di lereng-lereng gunung, dilobangi, dan ada tangganya, bukan tangganya naik ke atas, tangganya masuk ke bawah. Jadi kuburan itu ada tangganya masuk ke bawah, dibuka pintu ada tangga ke bawah sampai ke ruang di mana di situ ada kuburannya, dan mayatnya itu hanya dikasih kain kafan diletakkan saja di zaman itu. Dan anehnya di zaman itu mayat itu tidak berbau busuk karena apa? Karena di bawah tanah itu ada kelembapan, sehingga kelembapan itu tidak membuat tubuh itu gampang dimakan oleh belatung dan lain sebagainya, karena ada termokrasi, ya, ada cuaca yang dingin, hampir seperti kulkas seperti itu. Jadi hawa dingin itulah yang menghalangi adanya belatung atau bakteri-bakteri pembusuk yang lainnya seperti itu. Dan biasanya di dalam kuburan itu sampai 10 tahun baru terjadi penguraian, baru mulai perlahan-lahan menjadi tengkorak seperti itu, ya. Yang kedua, kesulitan gereja bergerak. Nah, ini salah ketik saya. Bergerak maju maksudnya, ya. Bergerak maju. Satu-satunya cara adalah kesatuan umat gereja diperkembangkan melalui pertemuan-pertemuan. Nah, pertemuan-pertemuan inilah yang namanya sinaksis dalam bahasa Yunani. Dan biasanya di malam hari jam 12 malam. Di mana? Di katakombe, di kuburan. Nah, itu contohnya di Efesus 4 ayat 1 sampai 13. Mungkin bisa dibacakan. Efesus 4 ayat 1 sampai 13. Itu satu sumber ya di sana. Dari para rasul. Efesus 4, 1 sampai 14 ya, 13 ya. Ya.
Dibacakan ya, mohon. Silakan, Mas Sebab Tim. itu aku sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan. Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun dari bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi Ya, itu. gembala-gembala dan pengajar Ya, lanjutkan, Mas. Lanjutkan. bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ya, dan seterusnya. Jadi, to en diaveron yatin eklesiastiki enotita. Jadi yang dipermasalahkan di zaman itu adalah kesatuan. Bagaimana supaya itu satu? Harus adanya pertemuan. Dan bagaimana bisa pertemuan? Jangan sampai ditangkap oleh para penganiaya, para prajurit dari kekaisaran, harus dengan sandi-sandi. Lalu bagaimana supaya dengan sandi-sandi itu tidak diketahui oleh mereka kalau bertemu di malam hari? Jam berapa? Jam 12 malam. Di mana? Di katakombe. Jadi di sana. Jadi ada perjuangan yang luar biasa bagaimana mencapai kesatuan iman itu dibutuhkan seperti ini. Ini adalah satu gambaran bagi kita bahwa sebenarnya kita lebih enak di zaman sekarang. Kita tidak teraniaya. Jadi kita bisa bebas menggunakan media massa, kita bisa bebas dengan menggunakan Zoom dan lain sebagainya. Ini satu kasih karunia yang luar biasa bagi kita. Dibandingkan di masa para rasul. Sampai abad kedua dan abad ketiga ya. Ketika akhir baru selesainya penganiayaan ketika Kaisar Konstantinus menjadi Kristen yang keluar. Jadi hanya sampai Kaisar Konstantinus. Ini luar biasa. Jadi kesatuan iman itu bukan tempat, bukan satu kesepakatan, bukan hanya satu kesepakatan, atau bukan hanya satu dogma doktrin saja, atau bukan hanya satu filsafat atau slogan. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh lah, bukan semacam itu. Itu kan slogan. Tapi kesatuan iman itu betul-betul ada di dalam hati manusia, tentunya orang-orang Kristen ya, bagaimana bisa bertemu dengan saudara-saudaranya, bagaimana supaya pertemuannya itu tidak diketahui. Jadi secara langsung bahwa orang-orang Kristen pertama itu saya katakan sebagai intelijen yang hebat, yang luar biasa, yang tidak bisa ditangkap oleh prajurit mereka. Padahal kalau kita lihat bahwa prajurit itu adalah menguasai telek sandi. Telek sandi itu apa? Telek sandi itu adalah intelijen. Ya, dimanapun mereka berada itu terdeteksi. Ada tentara yang menyamar menjadi pengemis, ada tentara yang menyamar menjadi apa namanya pedagang, ada tentara yang menyamar mungkin bisa juga disebut sebagai penjaga kuburan. Tapi bagaimana orang Kristen tidak ketangkap di zaman itu?
menggunakan sandi, yaitu dengan ikhtis, gambarnya ikan tadi, ikhtis itu artinya ikan, yang artinya Yesus Kristus, anak Allah, Raja keselamatan dunia, dan lain sebagainya. Dan pertemuannya di atas jam 12 malam, di mana pegawai kuburan sendiri pulang tidur. Walaupun ada telek sandi atau intelijen yang sebagai penjaga kuburan pun pulang tidur jam 12 malam. Ini luar biasa. Ini sangat, kalau kita pelajari, justru intelijen itu sebenarnya dari orang Kristen. Ilmu intelijen. Duduk dia menulis, ya, jam berapa kesibukannya, misalnya jam 7 kesibukannya apa? Orang sarapan pagi. Sarapan pagi di mana? Di rumah. Ada yang di warung, ada yang di resto, ada yang di hotel. Semua dicatat secara terperinci. Jam 9 pagi apa kegiatannya? Oh, tukang bangunan kerja misalnya. Polisi baris berbaris misalnya. Yang lainnya ada di jalan raya, di perempatan-perempatan. Polisi dan sebagainya. Tulis sampai. Dan lengannya jam berapa? Jam 9 mulai lengan. Semuanya pulang ke rumah. Jam 10 masih ada orang lalu lalang, masih mencari makanan. Jam 11 mulai sepi. Jam 11 penjaga kuburan pulang ke rumahnya. Jam 12 semua sepi tutup. Disitulah orang Kristen bergerak. Ada satu apa? Kerinduan untuk kesatuan. Enotitanya. Ini yang dalam bahasa Yunani-nya enotita, kesatuan. Jadi kata enotita itu bukan sekedar bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, bukan. Yang dimaksud enotita itu adalah kerinduan yang dalam supaya bertemu. Untuk apa? Untuk kesatuan. Dan kesatuannya itu ada di mana? Ketika mereka memecah-mecahkan roti di perjamuan suci, itu kesatuan mereka. Jadi mereka mengadakan pertemuan, di puncaknya adalah perjamuan suci. Setelah perjamuan suci mereka pulang. Sekitar jam 2, jam setengah 3 malam mereka pulang. Jadi nggak ada yang tahu. Jam 3 mereka masih larutnya orang-orang enaknya tidur. Mereka sudah pulang. Jam 4 ayam berkokok. Kalau di sini jam 4 ada azan kan, mulai orang bangun kan. Nah mereka sudah di rumah masing-masing. Luar biasa. Satu intelijensi yang tidak tertangkap oleh kecanggihan telek sandi dari prajurit-prajurit kekaisaran. Dan yang terakhir, di Ecclesiastica Temiliosi tis tidak sekalian. Bahwa pengajaran gereja adalah dasar iman gereja. 1 Timotius 6 ayat 3, tolong Mas Kristodulus dibacakan. Mas Kristodulus. Hadir. 1 Timotius 6 ayat 3. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang lain, dan tidak lagi berpikir sehat, dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Ya. Jadi di sini enotitatis ecclesias atau kesatuan gereja itu ada kerinduan di mana mereka bisa bertemu dan bisa melakukan memecah-mecahkan roti ya atau perjamuan kudus itu. Dan itu adalah dasar iman gereja yaitu kesatuan. Di samping kesatuan iman juga ada satu kesatuan ajaran. Jadi ajaran gereja itu satu, nggak bisa gereja itu satu, nggak boleh gereja itu 10, 8.
18 atau ribuan dan sebagainya. Gereja satu, tetap ajarannya satu. Yesus Kristus disalibkan, naik ke surga, dan akan datang kedua kalinya dengan ajaran yang sama. Makanya di luar ajaran Bapak Gereja atau di luar ajaran para rasul itu bukan gereja. Coba kita baca di 1 Korintus 16 ayat 13, teguh dalam iman. Saya baca ya Romo. Ya, silakan. 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Ya. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ya. Jadi yang dimaksud bersikaplah sebagai laki-laki di sini kuat itu di masa ketika adanya aniaya. Jadi nanti kalau kita misalnya ketangkap pun kita harus bersikap laki-laki seperti Yesus Kristus. Ketika ditangkap ya dia dengan tenang menghadapi semua. Dan menjawab dengan apa yang jawabannya. Jadi laki-laki itu tidak mundur sama sekali. Dan tidak mau mengkhianati Tuhannya. Nah, seperti itu laki-laki. Jadi ada satu yang dilahirkan dalam enotita, dalam kesatuan gereja di masa itu, yaitu kesatuan iman dan mempunyai sikap seperti laki-laki dan tidak takut oleh siapapun. Hanya satu yang mereka takuti, hanya Tuhan. Kalau ketangkap ya mereka hadapi dengan risiko yang ada. Dan itu sudah ada di dalam hati mereka. Jadi nggak bisa tergoyahkan. Nah, iman Kristen semacam inilah yang disebut dengan enotita itu. Jadi kesatuan. Kesatuan artinya satu ajaran, satu iman, satu, dan semuanya satu seperti yang dibacakan oleh Mas Kristodulos tadi ya di Efesus tadi ya. Jadi satu iman, satu baptisan, satu, semuanya satu. Dan melahirkan apa? Melahirkan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan apa itu? Kekuatan spiritual yang luar biasa. Bukan kekuatan seperti limbat yang tidak bisa dibunuh atau ditindas dengan bulldozer tidak mati, bukan semacam itu. Bukan kekuatan Superman ya, bukan. Tapi kekuatan spiritualitas yang luar biasa. Hanya di gereja yang mengajarkan ajaran para rasul, memang hanya gereja yang mengajarkan ajaran para rasul. Dan yang ketiga, para bapak gereja yang berkarya penuh dalam gereja yang terlihat jelas di abad keempat. Yang terlihat jelas itu di abad yang keempat ketika menghadapi bidat Arianisme. Bidat Arianisme ini luar biasa. Kalau Arius kan kita sudah pelajari ya, sangat mudah ya, karena Arius hanya menggunakan filsafatnya Platon ya, yang mempermainkan kata ya, dari grammar homoousion menjadi homiousion yang pernah kita bahas di webinar dulu dengan Ibu Bu Rita Wahyu ya. Tapi ini di Nestorianisme ini luar biasa. Luar biasanya apa? Pengajaran Nestorianisme tidak menggunakan filsafatnya Platon, tapi menggunakan ajaran Gianisme. Jadi seolah-olah Yesus Kristus itu seolah-olah. Jadi bagaimana menurut Nestorius? Nestorius itu mengatakan bahwa ketika Sang Firman itu datang menjelma menjadi manusia, itu ya memang menjelma menjadi manusia. Tapi tidak sepenuhnya. Nah itu loh. Jadi penjelmanya tidak sepenuhnya. Hampir kayak separuh-separuh. Jadi ibaratnya ketika Sang Firman menjelma itu, tubuh dari Sang Firman itu nggak ada logika. Kosong logikanya. Jadi tubuhnya itu kosong. Jadi bayi yang dikandung oleh Sang Theotokos atau Bunda Maria itu kosong. Tidak berlogika, tidak apa. Dan logikanya itu ketika firman itu datang, masuk ke dalam apa? Ke dalam tubuh dari Yesus Kristus.
Jadi seibarat kayak saya atau kayak Bu Juwita, ketika Bu Juwita itu ada di dalam rumah, mobilnya kosong, mobil itu nggak bisa bergerak. Tapi ketika Bu Juwita masuk ke dalam mobil, itu yang mengendalikan mobil, dan mobil itu bisa mundur, bisa keluar dari rumah, bisa pergi sampai tujuan yang ditentukan seperti itu. Dan ini sangat halus sekali yang dikemas halus sekali oleh Nestorianisme. Dan tokoh-tokoh teolognya yang saat itu Bapak Gereja yaitu Yohanes Chrysostomos, Gregorius Theologos, Gregorius dari Nisa, Basilius Agung dan lain sebagainya, yang bisa merumuskan bahwa ada 4 hal yang dirumuskan oleh mereka di dalam sidang sinode yang keempat di Kalsedonia 431. Yang pertama adalah atreptos. Nanti kita bahas ya itu nanti. Atreptos yang pertama. Artinya atreptos itu bahwa kemanusiaan Sang Firman dengan keilahian Sang Firman, atau kodrat kemanusiaan Sang Firman dan kodrat kealahan Sang Firman, itu tidak bisa melebur. Yang manusia tetap manusia, yang Allah tetap Allah. Tapi kedua-duanya satu di dalam diri Sang Firman. Itu atreptos. Dan yang kedua, adieretos. Adieretos memang ketika Sang Firman menjelma menjadi manusia, maka Sang Firman menambahkan kodrat baru. Atau Sang Firman menambahkan sifat baru yang tadinya sifatnya Allah saja, yang gaib, yang tidak bisa dipegang oleh tangan, yang tidak bisa dilihat oleh mata. Tetapi ketika menambahkan kodrat baru, yaitu kodrat kemanusiaan atau sifat baru sifat kemanusiaan, ada 2 memang. Satu, sifat atau kodrat Allah, dan yang kedua adalah sifat dan kodrat manusia. Tapi kedua-duanya itu tidak bisa dibagi 2, nggak boleh. Karena kedua-duanya satu di dalam Sang Firman. Nah, kata satu inilah yang di dalam bahasa Yunani yang disebut enotita. Enotita. Nah, di bahasa Jawa nggak bisa, nggak ada. Bahasa Indonesia pun nggak ada kata enotita, nggak bisa enotita diterjemahkan. Satu kesatuan juga bukan. Kalau satu kesatuan nanti komandan peleton nanti, ya toh, satu barisan tentara, satu kesatuan barisan tentara. Berapa orang? 10 orang. Ya 10 terpisah kan gitu. Nah ini nggak bisa dikatakan. Enotita itu sudah satu, nggak bisa dipikirkan dengan matematika yang bisa dibagikan atau adieretos, tidak bisa dibagi atau di matematika. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah achoristos, ini yang paling bagus tuh, achoristos. Baik kemanusiaan Sang Firman, demikian juga dengan keilahian Sang Firman tidak bisa dipisah. Karena apa? Enotita. Satu kesatuan. Satu dalam diri Sang Firman. Dan yang ini yang terakhir, yaitu ini agak jelimet, agak sulit yang terakhir. Asingkitos. Tidak bersentuh. Nah ini yang berat. Yang berat, tidak bersentuh. Kealahan Sang Firman dengan kemanusiaan Sang Firman tidak bersentuhan. Mengapa? Kalau itu terjadi persentuhan antara kealahan dan kemanusiaan, maka itu sama halnya dengan teologianya orang Hindu dan teologianya orang kebatinan. Setetes air di samudra menyatu dengan samudra. Artinya apa? Satu hakikat. Itu berbahaya di situ. Jadi kemanusiaan itu bukan hakiki. Yang hakiki adalah
Firman-Nya itu yang hakiki. Yang satu kesatuan dengan Bapa dan Roh Kudus, satu kesatuan dalam Sang Tritunggal Maha Kudus. Lalu bagaimana kemanusiaan Sang Firman? Kemanusiaan Sang Firman menyatu hanya dengan Sang Firman. Makanya Bapa tidak pernah menjadi manusia, Roh Kudus pun tidak pernah menjadi manusia. Yang menjadi manusia Sang Firman. Nah ini harus hati-hati. Dari tidak bersentuhan ini akhirnya terlahir teologi baru yang namanya perichoresis. Perichoresis itu artinya, wah ini memang sukar ya, kalau nggak bisa dijelaskan. Itu begini, saya bisa memberikan yang sederhana. Bahwa betul Sang Firman dengan kemanusiaan Sang Firman dan keilahian Sang Firman itu satu, tapi tidak boleh dikatakan satu kesatuan. Yang artinya begini, bahwa kealahan itu beda dengan kemanusiaan, itu beda. Ada perbedaan. Nah ini. Tapi perbedaan itu tidak menghilangkan kesatuan. Karena baik kemanusiaan dan keilahiannya itu ada di dalam diri Sang Firman gitu, seperti itu. Dan itulah keselamatan itu. Ada penyatuan dengan Sang Firman. Makanya Yesus Kristus pernah mengatakan apa? Aku adalah jalan kebenaran dan tidak seorang pun bisa bertemu dengan Bapa kecuali melalui aku, melalui Tuhan. Nah inilah yang disebut asingkitos. Jadi asingkitos itu satu-satunya yang menyatu dengan Tritunggal Maha Kudus dalam kemanusiaan kita itu hanya dalam diri Sang Firman. Kuncinya hanya Sang Firman. Memang berat ini. Nanti kita akan bahas ya perichoresis. Kita akan bahas nanti tentang perichoresis. Nah, untuk perichoresis saya akan menggunakan bukunya Romo Antonius Alevizopoulos yang sangat bagus. Untuk saat ini saya masih menggunakan bukunya Profesor Skuteris ya, almarhum beliau yang menuliskan dalam buku yang namanya Historia Dogmaton atau Sejarah Gereja. Jadi untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang perichoresis. Jadi ada 4 keputusan sidang sinode di Kalsedonia, yang 3 kita bahas sudah selesai. Yang keempat tentang perichoresis, tentang bagaimana Sang Firman Allah itu di dalam kodrat kealahan dan kemanusiaan itu tidak bersentuhan. Itu apa itu? Makanya disebut perichoresis. Nanti kita bahas. Ya ingatkan ya, nanti di pertemuan yang akan datang kita membahas tentang perichoresis. Dari kata peri itu sekitar atau memutari. Choresis itu koria artinya terpisah. Terpisah tapi diputari, jadi tidak pernah lepas. Tidak pernah lepas. Terpisah tapi tidak pernah lepas. Seperti itu. Artinya bahwa kemanusiaan dan kealahan itu satu diputari oleh Sang Firman. Tapi tetap terpisah. Artinya apa? Tidak sama yang namanya manusia dan yang namanya Allah. Apa ketidaksamaan? Bahwa manusia itu ciptaan, Allah itu Sang Pencipta. Dari dalam diri Yesus Kristus itu ada 2 yang berbeda. Yang satu ciptaan, yang lain adalah Sang Pencipta. Itu maksudnya. Itu namanya perichoresis. Luar biasa. Final hari ini selesai kita. Mungkin saya buka untuk pertanyaan. Kalau ada yang bertanya, monggo silakan.
Ya Romo, Silakan Mas. terima kasih untuk pengajarannya Romo. Berarti memang Matiin satunya. isu kesatuan gereja itu bukan hanya baru-baru ini ya Mo ya, bukan hanya belakangan ini, sejak para rasul juga kesatuan gereja itu menjadi sesuatu yang sangat penting Ya, ya. jadi kesatuan Oleh karena gereja itu itu artinya eh, fikih ya, sangat. perpisahan komuni itu memang dianggap serius sama gereja ya Mo ya, Iya, sangat serius berarti ya. sangat serius. Jadi yang disebut pemecah-mecahkan roti dalam kitab suci itu adalah perjamuan suci, itu perjamuan kudus. Jadi kesatuan gereja itu memang ada di dalam perjamuan kudus. Nanti kita bahas itu. Karena ada banyak pendapat tentang perjamuan kudus. Karena apa sih pertemuan mereka sampai di katakombe, sampai jam 12 malam, sampai di kuburan bawah tanah itu. Puncaknya apa? Perjamuan kudus. Ya, apa namanya? Diakinonia kalau bahasa Yunani. Jadi sinaksisnya itu di perjamuan kudus, kesatuannya itu di perjamuan kudus. Ini ada apa dengan perjamuan kudus? Ini kan nggak pernah dibahas. Yang dibahas hanya berkat, berkat ini, berkat itu, berkat. Jadi nggak pernah membahas apa sih teologi yang tersimpan dalam perjamuan kudus, nggak pernah diungkapkan. Sangat salah, karena di masa yang sulit di zamannya para rasul sampai zamannya Bapak Gereja di masa-masa diokmo atau penganiayaan, kekuatan gereja itu adalah di sinaksis, di kesatuan, yaitu kesatuan komuni ya. Kalau komuni itu kan bahasa komunitas ya, komuni. Padahal komuni itu kalau dalam bahasa Yunaninya itu via kinonia, dari kata via dan kinonia. Ya, via Ya berarti itu ilahi Romo, ya, ilahi ya, iya. dia itu suci. Kinonia itu perjamuan, perjamuan suci atau perjamuan kudus. Jadi enotita atau kesatuan gereja itu di perjamuan kudus. Bukan di mana-mana loh ya, bukan organisasi yang ngumpul-ngumpul, yang penting bisa arisan atau biasanya orang ngumpul itu arisan. Ya. Biasanya ibu-ibu itu arisan. Bukan hanya ibu-ibu, bapak-bapak juga. Bagaimana supaya kumpul? Udah arisan aja lah. Akhirnya semua kumpul. Yang nggak datang nggak dapat. Ya akhirnya semuanya datang karena ada arisan. Bukan di situ. Jadi kesatuan itu ada di perjamuan kudus. Seperti itu Mas Christodulus. Ya Romo. Ya. Kalau begitu Romo, berarti memang untuk alasan memang karena kesatuan itu dianggap sangat serius, makanya orang-orang yang bukan ortodoks tidak boleh mengambil komuni di gereja ortodoks gitu ya Mo ya. Itu lain nantinya, itu setelah konsili yang keempat. Setelah konsili keempat. Pentekti Ekumenikis ini. Oh, Itu nanti kita membahas ke sana. Jangan oke, mau baik. melebar dulu nanti Ya, nanti nggak ketemu anunya apa benang merahnya. betul. Jadi pelan-pelan Berarti lah. belum sampai situ ya. Ya, Belum pelan sampai lagi situ ya. karena Iya, yang dibahas ini enotita memang di perjamuan kudus itu ya. Karena iya. di abad Emang. itu kan belum ada skisma ya. Iya benar-benar. Belum ada Di awal-awal belum ada sih. belum ada skisma. Belum ada Ya, Romo. perpisahan gereja abad 1 2 menjelang 3. Menjelang 4 ada sih skisma dengan Arian, Pro-Kalkedoni. Arian. Pro-Kalkedoni. Ya, sebelum Iya, Kalsedoni. Romo. Ya, Pro-Kalkedoni. Nanti kita bahas itu. Yang Iya, Romo. jelas yang kita bahas itu teologianya dulu lah, teologianya. Hari ini kita membahas teologianya. Terus menarik juga Romo. Tadi Romo mention Origen ya. Ada satu lagi yang dulu saya pernah diajarin juga sama ini waktu di kuliahan itu ya, tentang Tertullianus Romo. Kalau Tertullianus sendiri bagaimana itu Romo?
teologinya? Kan bukan Bapak gereja ya? Tertullianus itu abad pertama itu juga memegang ajaran Bapak Gereja. Di Oh, mana Tertullianus mengatakan bahwa mia usia tris hypostasis itu dari Tertullianus, Mbak. Yang pernah kita bahas di webinar itu ya, bahwa oh iya. Allah itu satu dalam tiga pribadi dalam satu hakiki dan lain sebagainya. Tapi itu kan mengandung filosofi ya, filsafat. Memang nggak bisa apa namanya secara murni teologi karena ya kita juga membahas teologi, cuman kita juga meminjam kata-kata filsafat. Nggak bisa teologi itu tanpa filsafat. Demikian Iya, juga filsafat tidak bisa menggunakan teologi. Kalau teologi ya bisa menggunakan filsafat. Karena apa? Karena banyak sih kata-kata seperti mia usia tris hypostasis, enotita. Enotita itu semuanya dari bahasa filosofi. Bahasa Yunani itu bahasa filosofi sebenarnya. Yang iya, menciptakan bahasa Yunani itu orang-orang yang pintar ya, seperti Sokrates, Plato, Aristoteles, Aristophanes, Apollodoros, Heraklitos, terus Protagoras, bukan Pitagoras ya, Pitagoras. bukan Iya, Pitagoras, Protagoras, Protagoras dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Luar biasa. iya, Ya, iya. Itu pertanyaan saya, Romo. ya terima kasih Eh, baik sekali Mas Christopher. terima kasih. Dari Ini kamu materi ini termasuk baru dari saya. ya, Bagi saya materi ini termasuk baru. ya Belum baru. pernah belajar yang seperti ini. Ya baru karena ini saya ambilkan dari Historia Dogmaton punyanya Profesor Skuteris. Nanti saya juga mau ngambil punyanya Profesor Kokoris juga ada tentang Origenis ya, tentang uh, trikotomia. Nanti kita bahas tentang trikotomia yang pendapatnya Origenis. Makanya Ya, Origenis kan bukan Bapak Gereja karena apa? Sebenarnya dogmanya semuanya bagus, baik triadologia dan kristologia. Cuman kesalahannya satu yaitu Psikologi ya. antropologia. Dan teologianya Origenis sekarang dipakai oleh orang-orang eh, apa namanya eh, Lutheran ya, reformasi ya, orang-orang reformasi banyak menggunakan trikotomi dan kalau doa-doa mereka selamatkan kami Tuhan tubuh dan jiwa roh kami tubuh jiwa dan roh. Nah, itu ada diambil di kitab mana itu? Di kitab Filipi. Sebenarnya bukan tubuh jiwa dan roh itu kesalahan dalam penerjemahan. Rasul Paulus itu mengatakan tubuh, jiwa, dan nus. Nah itu loh nus. Nus itu pikiran. Pikiran ada di mana pikiran itu? Ada di dalam jiwa. Tubuh, jiwa, dan pikiran kami sebenarnya. Tapi itu terjemahannya nggak tahu kenapa di dalam kitab suci kok. Tubuh, jiwa, dan roh. Hanya satu ayat itu. Di kitab mana itu ya? Filipi ya kalau nggak salah. Filipi apa? Salonika kalau nggak salah Romo. Tesalonika. Di Iya. 1 Tesalonika. Nah, hanya satu ayat. Hanya satu ayat itu yang menyebabkan teorinya Origenis kayaknya sangat benar sekali. Padahal itu dalam keonigriknya saya katakan nus, ya ada nus itu pikiran. Itu nanti kita bisa bahas itu. Ini juga PR juga ya untuk trikotomia Origenis. Itu bagus sekali kita bisa. Ya Bu Juwita, mungkin ada dibuka. Ya, silakan. Romo, pas dulu Romo. Saya kayaknya agak berat ini materi kali ini nih. Gimana? Kayaknya agak berat nih materi kali ini nih.
Oh iya, ini Iya, materi yang sangat berat kan sudah saya iya katakan, makanya saya lagi baca-baca kembali nih mau catatan saya tadi yang Romo. karena ini kan ada Iya, filosofia tadi ya. iya, Yang mana tadi sebentar? iya ada Nah ini dikotominya. Iya, betul, filosofia dari Aristoteles dan Platon. betul. Ya, ini masalahnya ini. Yang materinya berat tadi. Ya memang Iya, Romo kita harus tahu ini Romo. ini permasalahan di abad pertama ini Betul. bukan abad pertama. Menuju abad 2 dan 3. Iya, baru tahu juga ternyata pahamnya Origenes itu benar, cuma kecuali satu itu yang tidak benar yang antropologi itu ya Romo ya baru tahu tuh. Ya kalau tubuh, jiwa, dan Dan roh roh ini berbahaya. Karena apa? ya trikotominya, Manusia tidak punya roh. Roh dalam arti R besar. R R kecil, besar itu Roh Kudus loh Roh ya. Kudus. Nah itu. Jangan bermain-main dengan roh. Biasanya kalau kita mengatakan roh itu ya Roh Kudus, bukan yang lain. Bukan roh R kecil ya Romo. Lebih baik kita gunakan jiwa aja, tubuh dan jiwa. Jangan itu. Kan ya memang R kecil di situ itu sinonim dengan jiwa. Harusnya. Itu nanti ada penjelasannya. Contohnya gini ya, penjelasannya itu kalau saya masih ingat ketika Habil dibunuh oleh Kain. Kan Allah bertanya pada Kain, Kain di mana adikmu? Memangnya saya ini yang ngomong adik saya, dia kan sudah dewasa. Terus Allah mengatakan apa? Darahnya berteriak kepadaku. Kata darah berteriak kepadaku itu sinonim dengan jiwa kalau bahasa Yunani. Jiwa. Ya. Bahasa Yunaninya itu psihi, itu jiwa. Bukan pneuma ya, bukan, tapi psihi. Nah, ada kata roh memang, R kecil, ketika iblis datang bersama-sama di hadapan malaikat yang lain, yaitu ketika pencobaannya Ayub. Allah bertanya, kamu kemana saja iblis? Saya berkeliling-keliling dunia. Apa yang kamu lakukan pada hambaku Ayub? Kamu boleh menggodanya, tapi hanya satu. Saya Jangan masalahnya. membunuhnya. Membunuh itu dalam bahasa Yunani nahasis nehma. Jadi jangan menghilangkan rohnya Ayub, tapi R-nya R kecil. Nah, rohnya Ayub itu sinonim dengan jiwa. Tidak membahas dengan roh. Soalnya gini, Origenis ini berbahaya sekali memang antropologi. Jadi begini, seolah-olah roh itu lebih halus daripada jiwa. Maksudnya itu sih. Dan dia dipengaruhi oleh ini Aristoteles sama Platon. Nah, Aristoteles dan Platon ini teorinya itu dipakai oleh bidat yang abad pertama yaitu gnostikisme. Jadi di dalam antropologianya si Origenes itu ada gnostikisme, itu masalahnya di sana. Berbahayanya di sana. Nah, kalau kita nggak hati-hati, kita masuk perangkapnya gnostikisme. Apa gnostikisme? Tubuh itu lebih jahat daripada roh. Harus dipisahkan. Bunuh diri diperbolehkan. Jadi tubuh itu harus disiksa. Karena bagian manusia yang terkasar itu adalah tubuh. Tubuh itu ibarat neraka. Roh itu surganya. Jadi harus dipisahkan antara roh dengan tubuh itu. Jiwa itu di tengah-tengah. Nah, seperti itu. Ya memang ini agak sulit sih. Kalau kita nggak membahas dari awal, memang sulit. Nanti kita bahas sendiri aja ini. PR-nya itu. Trikotomia ya. Tapi di pertemuan yang akan datang kita membahas bukan trikotomia dulu, kita membahas tentang
Perikoresis ya. Perikoresis Romo. Ya. Ya. Ya Romo, Silakan Mas Erik. yang tadi Romo, yang tadi yang apa namanya membuat kodrat baru gitu ya Romo ya. Bukan membuat kodrat baru, menambahkan. Oh, menambahkan kodrat baru. Ya. Berarti itu Kalau bahasa penjelasannya Jawanya seperti apa prosteso, Romo? prosteso. Iya. Prosteso itu artinya eh, punya tesis yang baru, kedudukan yang baru istilahnya. Memiliki kedudukan yang baru gitu ya Romo. Ya, Jadi ini memang agak susah penjelasannya yang Romo ya, antara kesatuan apa yang ilahi dengan apa yang manusia, atau yang tadi itu ya keilahian dan kemanusiaan itu tidak bisa satu tapi satu seperti itu ya Romo. Itu agak agak apa ya, masih masih apa namanya, masih kurang paham Romo. Mungkin penjelasannya lebih dalam lagi begitu Romo. jadi begini, tadi sudah dibacakan oleh Mas Christodulos di kitab Efesus ya. Dia yang turun juga naik, gitu loh kan? Jadi artinya ketika dia menjelma menjadi manusia, bukan firman itu hilang di hadapan sang Bapa, hilang enggak. Nah, nah ini yang saya katakan itu persis di kitab Kolose ya, Kolose yang mengatakan eh, yang pendapatnya Aristos Sudono itu yang salah itu loh, tentang apa itu eh, apa itu namanya di Kolose itu, di kitab Kolose. Artinya bahwa sang firman mengosongkan dirinya itu loh, mengosongkan dirinya. Kenosis itu. Ya, Ekinosen. ya dari kata eskinosen. Ya. Jadi kata mengosongkan diri itu sebenarnya dipahami oleh Pak Aristosudono itu secara literal. Artinya begini bahwa ya memang kosong. Tadinya kosong, jadi kosong. Yesus Kristus itu kosong. Jadi persis dengan pendapatnya Nestorianisme tadi. Mobil itu kosong. Begitu Bu Juwita masuk, Baru bergerak. wah, gitu. Ada dua ternyata kan gitu. Setelah tujuannya selesai, ditinggalkan kan gitu. Terus, sorry. Persis apa itu? Persis cerita wayang orang, wayang kulit, persis cerita Mahabharata, film India, ketika Wisnu ingin menyelamatkan Pandawa, jadilah dia Krishna. Tetapi ketika Krishna dipanah oleh orang dan mati, maka mayatnya tinggal sudah. Wisnu kembali ke surga, ke alam surga kan gitu. Nah, enggak gitu. Jadi Efesus tadi mengatakan dia yang turun, dia juga naik. Gitu. Artinya apa? Dia ada bersama sang Bapa, di saat yang bersamaan dia juga ada di dalam diri Yesus Kristus ketika menjelma menjadi manusia. Itu yang namanya prosteso, itu menambahkan kodrat baru, artinya dia ada di dalam bumi bersama dengan kemanusiaannya, sementara dia juga naik di surga bersama dengan hadirat Bapaknya gitu loh. Maksudnya itu. Apa itu yang dimaksud itu? Aidios, itu yang pernah kita bahas tuh di apa itu? Di webinar. Bahasa Yunaninya itu aidios. Kekal. Jadi kekal itu tak terbatas. Makanya sang firman dengan sang Bapa itu sin aidios, sin itu sama-sama kekal. Jadi Bapa, Putra, Roh Kudus itu sin aidios, sama-sama kekal Bapa, Putra, Roh Kudus. Sama-sama kekal. Tidak lebih rendah, tidak lebih tinggi. Nah, Aristos Sudono memisahkan gitu loh.
Menambahkan kodrat baru artinya pisah. Padahal menambahkan kodrat baru itu artinya apa? Mengangkat kemanusiaan itu supaya menyatu dalam diri Sang Tritunggal Maha Kudus. Itu kalau dalam bahasa Yunani itu disebut theosis yang kita sudah bahas. Apa itu theosis? Bahwa sang ciptaan itu sama-sama ingin seperti Allah. Sama seperti Allah. Sama tapi seperti loh ya, seperti Allah. Bukan sama dengan Allah. Kalau sama dengan Allah itu sin aidios, tidak. Tapi seperti Allah. Seperti yang dikatakan oleh tokoh teologi yang pernah kita bahas itu Maximus, si pengaku iman atau Maximus Homologitos. Mengapa Adam jatuh dalam dosa? Bukan digoda oleh iblis. Tetapi Adam menginginkan menjadi Allah seperti keinginan dirinya. Nah, kalau seperti keinginan dirinya, berarti Adam ingin melampaui dirinya, gitu loh. Artinya apa? Manusia diciptakan itu sebatas ciptaan, nggak boleh melampaui. Kalau melampaui, berarti menyentuh kepada hakikatnya Allah akan terbakar. Makanya kalau air 1 gelas tidak boleh dikasih air 1 jurigen, tumpah nanti. Kalau tumpah itu artinya apa? Konslet. Orang menjadi gila itu karena apa? Kepenuhan. Nah, yang dilakukan Adam itu ingin penuh. Dia 1 gelas, dia ingin 1 jurigen. Akhirnya ya keluar dari Taman Eden. Ya dia nggak mampu. Nah, bentuk pemberontakan Adam itu dalam bahasa Yunani namanya ibris. Ya, ibris itu tidak bisa diterjemahkan juga. Ibris itu artinya ingin melampaui dirinya sendiri dan sama seperti Allah. Nah, itu nggak bisa. Nggak bisa. Di sana, Mas Eri, penjabarannya sampai ke sana. Iya, iya. Berarti Romo itu kan ketika penambahan kodrat baru itu ketika Sang Firman itu menjadi manusia gitu ya Romo ya. Ya, lazimnya seperti itu. Sang Firman menjadi manusia. Tapi kan bahasa teologis kan nggak sesederhana seperti itu. Jadi Bapak Gereja mengatakan logos proselawe tin antropinin visin. Jadi logos itu firman Allah. Elawe itu mengambil tin antropinin visin, mengambil kemanusiaan. Jadi diambil kemanusiaan. Oleh siapa? Oleh logos, oleh sang firman. Supaya apa? Selamat istilahnya. Jadi kalau kita bisa memikirkan seperti yang dikatakan Maximus Homologitos itu seperti ini. Jadi Adam itu bisa teosis tapi harus ditolong oleh Yesus Kristus menjelma menjadi manusia. Jadi begini, harus ada inkarnasi baru Adam dan Hawa itu bisa menjadi seperti Allah atau teosis. Tidak bisa dengan usahanya sendiri. Makanya bagaimana kejatuhan iblis dengan manusia itu Maximus Homologitos juga membedakan. Kejatuhan iblis itu nggak bisa selamat karena apa? Iblis diciptakan arista. Arista itu artinya sempurna. Sedangkan manusia diciptakan kalau dalam bahasa Yunaninya itu kalalian. Sungguh amat baik, tapi bukan sempurna. Jadi 99% hampir jadi, hampir sempurna. Tinggal 1%. 1%-nya itu apa? Ketaatan. Taatnya apa? Menunggu sang firman Allah menjelma menjadi manusia. Baru Adam dan Hawa nanti sempurna.
Nah, tapi kalau iblis itu malaikat yang diciptakan sempurna. Jadi malaikat itu diciptakan sempurna. Ketika jatuh dalam dosa nggak bisa selamat, nggak bisa selamat. Tapi manusia masih bisa selamat asalkan bertobat. Ada pertobatan untuk kembali lagi kepada fitrah, kembali lagi menuju ke keselamatan, yaitu di dalam ketaatan yang pernah disampaikan oleh Allah melalui manusia yang pertama Adam. Jadi ketaatan itu memang areti, kalau bahasa Yunaninya. Areti itu semacam kebajikan yang harus ada di dalam diri manusia. Manusia zaman sekarang ini nggak taat semua, saya lihat. Ke gereja kayak dolan. Keluar dari gereja, kalau khotbahnya nggak baik, diomelin, gerundel dalam dirinya. Jadi tidak ada enotita, tidak ada kesatuan seperti di zamannya para rasul. Jadi kesatuannya itu, walaupun di zaman itu nggak ada khotbah, ya hanya memecahkan roti yang terakhir perjamuan kudus. Jadi perjamuan kudus itu adalah puncak daripada kesatuan daripada gereja sebenarnya. Bukan khotbah sebenarnya, bukan khotbah. Tapi di masa sekarang khotbah yang menjadi tujuan utama orang masuk gereja. Jadi khotbahnya nggak enak, bahkan yang dikhotbahi tidur, akhirnya orang yang dikhotbahi tidur itu mengatakan apa? Nggak ada pengajaran, gimana nggak ada pengajaran, kamu tidur. Zaman sekarang kan gitu, manusia zaman sekarang kan ego-ego semua. Tidak taat sudah. Kehilangan apa? Kehilangan enotita. Kasihan manusia-manusia zaman sekarang. Bahasa Yunani sedikit tapi maknanya dalam. Ya, itu Mas Erik. Ya. Ini satu lagi Romo ini. Silakan. Tadi yang Romo jelaskan tadi mengenai Sang Logos jadi manusia, tapi dia satu berbeda tapi tidak bisa terpisahkan seperti itu ya Romo ya. Ya, itu perikorisis. Nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Perihorisis tadi. Artinya ketika Sang Logos itu, firman itu jadi manusia, dia tidak bisa terpisahkan tapi tidak bisa menyatu atau berbeda seperti itu ya Romo. Bukan tidak bisa menyatu, satu, tapi ada Satu, perbedaan. Tapi ada ada perbedaan. perbedaan tapi tidak campur atau tidak bisa berbaur mungkin Nah, gitu ya yang Romo. tidak campur itu namanya atreptos. Atreptos. Atreptos yang pertama tadi yang kita bahas. Ah, Dari ketik keputusan sidang sinode di Kalsedonia yang pertama adalah atreptos. Jadi keberadaan firman Allah itu ketika menjelma menjadi manusia atau menambahkan kodrat barunya, yaitu kodrat manusia itu. Kodrat manusia nggak bisa menjadi Allah dan kodrat Allah tidak bisa menjadi manusia, tapi kedua-duanya ada di dalam diri Sang Firman. teman. Jadi Iya, iya, manusia ya manusia, Allah ya Allah. iya, Makanya iya. Firman Allah yang menjelma menjadi manusia kalau di dalam bahasa Yunani-nya disebut theanthropos, Allah manusia. Oh, Nah, iya. ada bahasa itu theanthropos. Theanthropos Christu biasanya di situ. Bahwa Allah manusia Kristus. Nah, itu atreptos. Untuk menghindari kesalahan. Jangan sampai atreptos, jangan sampai asingkitos tadi. Asingkitos itu perikorisis. Makanya ada sebutan supaya selamat, kita nggak salah. Theanthropos Kristus atau Allah manusia Kristus. Jadi semuanya disebutkan Allah manusia Kristus. Iya, iya, Romo. Artinya apa? Bahwa sifat Allah dan sifat manusia ada di dalam Kristus, itu maksudnya. Sederhananya itu. Untuk menghindari kesalahan atreptos sama asingkitos.
Iya, iya, Romo. Tapi Berarti di Indonesia nggak pernah dalam khotbah-khotbah, dalam pengajaran ada yang mengatakan Allah manusia Kristus, nggak pernah. Kalau di pengajaran di ortodok kita selalu disebutkan Theanthropos Christus. Itu selalu disebutkan. Supaya kita tidak salah dengan bidatnya Arius, bidatnya Nestorius. Yang berbahaya itu Nestorius karena Nestorius ini juga ada pengaruh dari Pelagianismos, Pelagius. Itu lebih berbahaya. Bidat yang paling berbahaya itu Pelagius sama Nestorius ini yang paling berbahaya. Sangat halus sekali. Tapi di zaman sekarang masa ada yang tahu? Karena apa? Orang kalau ke gereja, dasarnya apa? Alkitab. Jadi semuanya boleh baca Alkitab. Ditafsirkan sendiri. Lah itu loh berbahaya. Kacaunya di situ aja. Mereka tahu, ajaran si Arius itu seperti ini, Nestorius itu. Tapi nggak sadar mereka juga mengatakan yang sama. Ajarannya Arius dan Nestorius, nggak sadar. Karena mereka nggak kenal Theanthropos Kristus. Mereka nggak pernah mengatakan Allah manusia Kristus, nggak pernah disampaikan. Apa itu nggak kenal kan gitu nanti. Dan menjadi pusing nanti. Nah, saya nggak mau pusing-pusing. Ada loh orang Kristen. Saya nggak mau pusing-pusing. Pokoknya Yesus saja udah selesai. Ada yang gitu. Apa itu? Nah, ada pengajaran baru katanya. Padahal itu ajaran di abad pertama. Itu bukan ajaran baru. Ajaran abad pertama. Kan gitu. Oleh siapa? Oleh Tertullianus. Seperti yang dikatakan Christofilos. Tertullianus. Kalau nggak ada yang lain kita bisa tutup dulu karena sudah larut malam. Monggo Bu Juwita yang berdoa silakan. Baik Romo, dengan Bapak-Bapak sekalian, mari kita akhiri kelas kita malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan, karena kami boleh belajar pada malam hari ini Tuhan, yang dipimpin oleh Romo. Kami bersyukur Tuhan untuk pelajaran kali ini, malam ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kami juga untuk mengerti semua yang diajarkan oleh Romo. Dan kiranya itu boleh mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Tuhan, kami mohon kiranya Engkau berkati Romo, Ibu dan kedua anak kekasih Tuhan, dan Engkau memberkati juga Romo dalam pelayanannya. Sehingga setiap kali Tuhan, Romo boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami juga Tuhan pada malam hari ini, kiranya Tuhan menyertai kami senantiasa, memberikan kami juga kesetiaan untuk belajar dengan penuh sukacita bersama-sama dengan Romo. Kami akan berpisah satu sama lain Tuhan, kami akan beristirahat juga malam hari ini. Kami mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan di sepanjang malam hari ini. Sampai esok hari jika Engkau menghendaki kami boleh bangun kembali dengan tubuh jiwa yang segar untuk memulai hari baru, hari pemberian-Mu. Ampuni salah dan dosa yang kami buat melawan kehendak-Mu Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.